saya itu sudah mempunyai hostname sendiri, namanya Pisopi. Nah, bisa kita install di sana. Nah, contoh seperti ini. Jadi kalau kita membeli Raspberry Pi itu tidak harus kita itu harus mempunyai monitor. Kita bisa menggunakan laptop kita ini sebagai monitor, bisa menggunakan ini software yang namanya VNC. Nah, ini kita bisa mengaksesnya secara desktop ke Raspberry Pi kita, atau kita bisa mengaksesnya melalui SSH. Kalau kita mengaksesnya melalui SSH bisa seperti ini, SSH@pisopi. Nah, Pisopi ini adalah hostname dari Raspberry Pi saya di lokal network ini, di lokal wifi saya ini. Ini bisa diganti dengan sesuai dengan IP. Nah, kalau kita ingin tahu IP-nya itu bisa memakai software ini, Advanced IP Scanner. Nah, di scan sesuai dengan subnet IP network dari jaringannya, network itu. Nah, ini namanya Pisopi, alamatnya 1.3. Nah, biar gampang kan, karena ini tuh DHCP, IP-nya ini berubah-ubah, jadi kita mengaksesnya melalui Pisopi. Ini di Raspberry Pi rumahan, bukan Raspberry Pi di RC saya tadi, karena yang di RC saya tadi itu sudah terinstall yang namanya Mavproxy tadi. Kita akan coba install di Raspberry Pi yang belum ada Mavproxy-nya. Nah, ini tandanya kita sudah bisa mengakses Pi. Nah, kalau kita mau install tinggal copy paste saja. Kita memakai Python 3 ya. Copy. Lalu di sini klik kanan. Enter. Ternyata kita sudah menginstal. Oh, di sini ada yang perlu kita butuhkan. Oke, kita install dulu. Biarkan proses berjalan sampai selesai. Nah, bahkan di Mavproxy ini ada di dokumentasinya Adobe Pilot. Jadi semua di sini lengkap. Ada di Windows, juga bisa di Linux, di Mac. Nah, karena kita menggunakan Raspberry Pi, karena sistemnya itu adalah Linux, nah kita menggunakan ini cuma Linux saja. Jadi nggak semua. Jadi di sebuah dokumentasi itu biasakan membaca. Meskipun saya tahu kalian itu memang banyak diantara kita, bahkan saya juga itu malas kalau membaca, kalau suruh membaca. Ini ada gagal, tinggal ulangi lagi aja. Kalau ada error seperti ini bisa dipakai sudo apt update atau sudo apt-get update biar dia memperbarui repositorinya. Bentar, saya cek koneksi internetnya dulu. Nah, ini sudah, tinggal ulangi lagi.
bisa kan. Nah, itu biasanya dikarenakan apa? Nah, di repository kita itu memakai repository yang lama, sedangkan terkadang sebuah repository itu selalu update. Jadi ada yang dipindah di sini, versinya ada update, ada yang pindah server dan sebagainya. Nah, kita itu perlu update dulu. Jadi nggak usah bingung kalau ada error-error seperti itu. Nah, setelah proses selesai, pada proses yang pertama tinggal kita lanjutkan aja. Coba di copy, paste di sini, klik kanan, enter. Biar dia langsung melanjutkan proses penginstalan. Proses penginstalan Mavboxy. Nah, ini bisa dilihat the script Futurize and Pasteurize are installed in home.local bin. Nah, which is not on pad. Kita perlu menambahkannya pad nih. Menambahkan pad itu, menambahkan copy. Bentar. Nah, kita bisa ngecek di .local bin-nya. Tinggal kan ini kita sedang berada di home bin. Ya, cd .local bin, enter, ls. cd itu yang belum tahu Linux, cd itu adalah change directory, yaitu ganti directory, masuk ke sebuah directory. ls itu bisa disingkat jadi kepanjangannya list. Jadi di dalam directory ini itu ada apa saja. Nah, nanti kita akan menggunakan Mavboxy PY nanti. Penggunaannya Proxy 3, Python 3, Mavboxy .p dan sebagainya. Master sama dengan nanti dev pty usb mol, lalu nanti pilih outputnya sama dengan udp, pakai kecil ya, udp 192. Ini sesuai dengan IP-nya, IP laptopnya atau IP smartphone-nya. Nah, kita melakukan connect nanti saja untuk proses koneksinya, karena di Raspberry yang saya ini cuma saya gunakan sebagai file server. Nah, kita nanti koneknya melalui Raspberry Pi yang terpasang di robot. Bisa dilihat. Nah, sekarang kita lanjutkan proses yang selanjutnya, penginstalan software yang selanjutnya. Apa tadi? Nah, ini ada GStreamer. GStreamer ini digunakan untuk melakukan streaming dari webcam yang kita punya tadi untuk disalurkan melalui internet, melalui koneksi UDP. Nah, untuk mencobanya kita dicoba sekalian belajar dengan Raspberry Pi ya. Kita coba di bagian remote desktopnya. Oke. Pastikan di Raspberry Pi-nya itu VNC-nya udah aktif. Sudah Raspberry config. Di interfacing option VNC, nah ini sudah aktif, tinggal kembali kalau sudah aktif. Miss, tinggal bisa kita connect melalui VNC. Bukaannya
Nah, tinggal di sini isi IP-nya atau isi hostname-nya tadi. Nah, ini Raspberry Pi yang saya remote tadi, bisa dilihat di CD